ilmu cinta kasih bagi dua. Terus saya dapat apanya? Masa dapat terima kasih doang? Nanti kalau cair kan ada pasti. Hah? Kalau udah cair. Pak, masalahnya kalau di sini Pak, nggak ada yang bahasanya nanti kalau cair. Kalau cair Bapak kabur. Udah yakin, ya. Orang-orang yang hobi jatuhan kecil tuh biasanya kalau udah ngobrol kabur, ya, gitu. Tahu nggak Bu? Tahu Tuhan kecil? Tahu kan? Iya, berandai-andai namanya ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan kita nanti kalau udah cair kebagian, tenang aja, nggak bisa. Di sini harus persembahan dulu, ya kan? Jadi penonton, sedikit informasi aja, Bapak yang barusan ini mukanya sepintas ya, agak rada mirip kayak Ariel, ya. Ya, oke, pokoknya sekali lagi buat para gadis, silakan japri ke nomor hotline ya. Nanti saya kirimin foto si ganteng. Oke. Bapak, ada lagi yang mau testimoni Ibu? Ibu ada yang terkabul nggak? Belum? Ada kali Bu. Bapak, ada nggak Pak? Ada. Hah? Ada Ibu Deko. Ada. Coba Bu, apa yang terkabul Bu? Hah? Coba Bapak ada, Bapak. Itu dipanggil di luar itu nggak tahu dia. Siapa Pak? Ada banyak itu. Hah? Tiduran nanti disuruh masuk kasihan dia dari jauh. Oh ya udah Pak. Istri lah. Nah, itu orang teman itu yang baru kenal. Oh, baru kenal, iya Pak. Apa yang terkabul Pak? Bismillah. Alhamdulillah, Mas Regi, mungkin ada untuk sementara 3 yang terkabul. 3. Yang pertama, Yang pertama burung bisa terbang. sakit gigi dulu. Oh, sembuh. Alhamdulillah. Jurus colak-colek. Alhamdulillah. Yang kedua, burung bisa terbang. Oh, enggak. Celana dibalik. Oh, celana dibalik. Nah, celana dalam dibalik. Terus? Ya intinya pernah ngalamin tapi belum bisa continue. Apa tuh? Ya semacam baca Al-Quran, apa namanya dan sebagainya yang diterapkan ilmu RDA ini belum bisa optimal untuk continue-nya. Oke, masih bolong-bolong. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kan begitu ya? Ya, mungkin itu ada satu, mungkin kadar bisa biasa naik turun lah begitu. Kedua karena kegiatan Mas Egi. Nah, ketiga karena hajatnya nggak gede-gede banget. Nah, ya. Dan keempat karena belum mentok, tok. Satu yang selanjutnya mungkin karena kita kan punya salah satu keyakinan kalau saya pribadi belum ketemu ijab secara langsung dengan Pak Haji, istilahnya apa namanya Ijazah. Dijajah lah kan gitu, perasaan ngambang gitu kayak gitu. Oke. Nah itu, jadi makanya udah beberapa bulan ke belakang itu karena saya tahu RDA ini kan udah hampir setahunan lebih lah. Oh. Udah setahunan lebih. Bapak kesini udah berapa kali? Maka itu saya bilang tadi itu nggak jadi lagi. Ada aja gangguannya. Kendalanya. Malahan kemarin itu sempat sama istri ngobrol juga. Lah maksain ke sana nggak jadi lagi. Nah ya alhamdulillah mungkin qadarullah lah sekarang alhamdulillah saya bisa ke sini lagi Mas Egi. Gitu. Iya. Bisa silaturahim ke sini. Jadi sebenarnya Pak, kalau Bapak memang sudah selalu nyimak, beberapa kali Pak Haji selalu menyampaikan, silakan ya buat Bapak Ibu tamu-tamu RDAY ya, nggak usah keburu-buru pengen datang ke RDAY. Simak terlebih dahulu, praktekin dulu ya. Kalaupun sudah ada yang terkabul satu persatu, walau masih yang kecil-kecil, barulah paksain datang ke sini ya. Kalau belum ada sama sekali, nggak usah buru-buru. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada dorongan atau ada hasrat pengen datang ke RDAY, silakan ya. Karena merasa kayaknya saya harus ke sana dulu deh biar lebih afdol. Ya udah, jangan diperlambat gitu. Karena dengan diperlambat kita datang atau kita praktekin ilmunya, itu secara nggak langsung Bapak Ibu sudah menahan qabul. Harusnya Bapak kalau dari tahun lalu udah istiqomah praktekin, yakin pasti udah banyak yang terkabul Pak. Nah karena Bapak nih hatinya masih nyangkut,
rasanya kalau belum ketemu Pak Haji, rasanya kalau belum berjabat tangan, rasanya kalau belum tatap muka, merasa saya seperti orang tidak punya adab. Sebetulnya hal itu belum ada, Mas Egi, hal itu. Maksudnya? Belum ada perasaan tadi itu. Hah. Belum muncul sebelumnya. Belum muncul. Cuman ya kemarin aja munculnya. Munculnya kemarin aja. Jadi untuk beberapa bulan kemarin muncul kayak gitu tuh. Muncul kayak gitu. Akhirnya kan kita ya udahlah. Kalau ada rezeki nih, saya juga ngomong sama istri. Ya. Insya Allah saya berangkat aja gitu. Oke. Ya alhamdulillah seperti inilah bisa ketemu ke sini. Iya. Pokoknya intinya gini Pak, Bu. Ilmu RDAY ketika Bapak Ibu lagi ada hajat ya, saat ini ya. Ketika lagi ada hajat, sebisa mungkin paksain deh. Nggak tahu gimana teknisnya masing-masing lah. Kita maksimalin, Pak. Ya. Sebisa mungkin malam jadi siang, siang tetap siang. Nggak tidur deh. Yang penting saya pengen cepet terkabul. Saya pengen Allahnya cepet ridho, Allahnya cepet takjub gitu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu pengen cepet terkabul, tetapi ke Allahnya kendor atau loyo atau ogah-ogahan atau males-malesan, ya saya rasa gini aja dah analoginya. Anggap Bapak Ibu seorang bos gitu ya, punya usaha besar, punya anak buah males-malesan, ujuk-ujuk minta naik gaji. Kira-kira Bapak kasih apa sendal melayang tuh? Ya kan? Nasib baik Allah nggak ngasih kita sendal melayang, Pak. Ya. Jadi kayak gitu aja lah. Oh iya, pantas hajat saya lemot ya. Saya aja Kak. Kita harus nyadar diri gitu. Harus ngeh. Kenapa hajat saya belum terkabul? Karena saya kaulonya aja males-malesan. Ya udah wajar. Gitu. Jadi jangan dikira kok saya belum terkabul ya. Saya udah sedekah 10 juta kok belum terkabul ya. Iya, hajatnya 10 M. Masa sedekah 10 juta mau langsung terkabul? Kalau kata Pak Haji, gue duluan bos yang komplain. Enak aja Allah. Ya kan, kayak gitulah Pak. Ya. Oke, Bapak ada yang terkabul belum? Ada? Coba Pak, kasih mic-nya Pak. Kita dengarkan apa yang terkabul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya bukan saya yang melakukan, saya cuma satu yang melakukan. Cuman abah kami kan ada pasiennya. Oke. Jadi suaminya itu nggak pulang Pak, tiga bulan lah pulang. Jadi ngedengerin lah kata Pak Haji. Iya. Foto yang kecil taruh di, mohon maaf, taruh Ya, itu dikempit. Tulis Tulis hajatnya di balik hajat. foto. Terus foto yang ini yang besarnya itu diputerin pas lagi masak. Iya. Udah 3 bulan nggak pulang-pulang. Nah itu yang ngasih tahu ke si abah ini bapak atau memang abahnya juga nonton? nonton. Oh. Jadi testimoni orang nih ya? Iya, baru 2 bulan ini nonton YouTube Pak Haji itu. Nyimak. Iya. Oke, terus? Jadi langsung dipraktekin itu. Bapak yang dari Palembang kan? Iya. Oke. Langsung dipraktekin ini, langsung pulang dalam 1 hari itu, Mas. Pulang langsung? Iya. 1 hari. Suaminya? Itu, iya. Udah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan gak pulang-pulang? Iya. Begitu dikempit, begitu di apa? Puterin make uap nasi ini, pulang 1 hari. 1 hari kemudian pulang. Wow, luar biasa, manjur ya. Dahsyatnya. Segitu belum ke RDAY ya? Iya, belum ke sini. Makanya yang kedua tuh yang bikin saya penasaran, ada tamu abah itu kan yang mau jual tanah 100 hektar. Oke. Itu sudah berjalan 3 tahun kurang lebih, nggak laku-laku kan. Belum laku-laku. Nah, terus disaranin dibalik celana dalamnya. Oke. Nanti dicawis, nanti disiramin ke tanahnya. Baru ngomong itu kalau nggak salah 2 hari baru ngomong. Ketiga hari ada yang nelpon. Oke. Mau ngeliat tanah itu. Survei. Lihat lokasi. Dan minggu-minggu ini katanya mau ada proses transaksi. Ya, jual beli tadi. Wow, luar biasa ya. Dicawis tadi. Jadi abahnya bapak nih orang tua ya. Iya. Nyimak. Nah sekarang ikut gak tuh si abah? Enggak, kan lagi ada di Batu Raja, lagi ada kerjaan kan. Oh asli Batu Raja. Aslinya Banten aslinya. Aslinya Banten, tapi tinggal di Batu Raja, lagi ada kerjaan. Oh oke, luar biasa. Ada lagi nggak selain itu? Yang terakhir
saya mau berangkat ke sini Mas dari Palembang itu. Kan emang nekat kan ya. Emang bukan paksaan juga, cuman karena keyakinan saya kok ada. Ya, sama yang kayak Bapak barusan disampaikan. Kalau saya menerima ilmu tanpa ijazah kayaknya kurang afdol. Oke. Kayak mencuri lah ibaratnya. Oh iya. Ya, kalau kita mencuri buah-buahan misalkan kan kita udah dihukum malu iya kan. Iya. Apalagi kalau ilmu kan biar manfaat. Betul. Nah, terus maksain saya ke sini. Saya kan bingung, waduh ini ongkosnya gimana, tapi bilang gitu kan. Oke. Cuman yakin. Yang pertama saya yakin celana saya dalam dibalik. Yang kedua dikir alhamdulillah 999 kali 9 selama perjalanan. Dan alhamdulillah nggak tahu orang-orang tuh dipintain ongkos itu 350, 400 Di bis tuh. di bis. Saya cuma dipintain 180. Wow, padahal jaraknya sama. Jaraknya sama, malah lebih jauhan mereka kan. Oh gitu. Iya. Terus saya turun di Merak, mau nyambung kan ke Bogor, ke Bogor. Pas nyambung lagi saya malas mau turun lagi lah, saya bilang saya mau nyambung langsung aja saya gitu. Iya. Itu proses terus dikira alhamdulillah itu. Terus ya udah Mas, nambah 80.000 aja. Sampailah Sampai di Terminal Bogor. Oh itu bis tujuan Bogor. Iya. Oke. Tapi yang orang depan lainnya itu dipintain 250, 300 Sampai Bogor. Sampai Bogor. Wow. Saya bingung loh, ada apa ini tadi. Tapi kan ya Allah ini berarti tuntunan saya mau ketemu Pak Haji gitu. Kemudahan ya kalau Iya. dilancarkan. Ya, alhamdulillah diringankan sama Allah gitu. Iya. Luar biasa ya. Memang kalau udah pakai ilmu RDAY ada aja kemudahannya. Entah, tapi terkadang memang suka di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir, di hari-hari terakhir. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau lagi ada hajat, udah kita fokus dulu aja ngerjain, hasilnya pasrahkan dan serahkan ke Allah ya. Kadang kita tanggal 1 harus bayar ini, harus bayar itu. Tanggal 25 uangnya belum ada, udah gelisah. Tenang aja, tugas kita ibadah aja, yakin pasti beres, yakin pasti ada jalannya, yakin pasti ada kemudahan. Terserah mau caranya Allah kayak gimana, urusan Allah, kita nggak perlu kepo, ya kan? Jadi Bapak Ibu, nanti ada aja tuh yang udah-udah, memang kebanyakan tamu-tamu RDAY begitu. Terkabulnya di saat udah detik-detik terakhir. Ibarat bom waktu, walaupun dia bunyi kita nyantai aja. Ibarat listrik, nit kan gini Bapak Ibu, token listrik jarang sekali kan begitu dia udah bunyi kita ngisinya sampai bener-bener mati, jarang kan. Kadang-kadang udah 0, sekian baru keisi, kadang-kadang masih 1, sekian kWh nya baru keisi, tapi udah kondisi bunyi. Nah kurang lebih seperti itu dah terkabul, ya kan? Biarin aja dia bunyi dulu, ya kan? Gak usah kita pusingin. Tahu-tahu nanti ada aja jalannya. Yang penting apa? Kita yakin, ya. Karena di sini suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita harus menggunakan keyakinan tingkat dewa, ya. Seperti apa tuh contohnya, caranya? Ubah kebiasaan yang tadinya semoga, mudah-mudahan, insya Allah, ya, diubah menjadi pasti, yakin pasti bisa, yakin pasti cair, yakin pasti lunas, ya kan? Gitu Bapak Ibu. Oke lah Bapak Ibu, ada lagi nggak yang terkabul? Bapak ada yang terkabul nggak Pak? Hajatnya setelah praktekin ilmu RDAY? Saya baru seminggu ini lihat di YouTube terus. Coba Pak pegang mic-nya Pak biar kedengaran. Bapak dari mana asal Pak? Saya dari Tambun Pak, Bekasi Pak. Bekasi. Iya. Baru seminggu ngelihat RDAY dari YouTube Pak. udah praktekin atau udah nyimak belum? Belum saya praktekin, cuma saya tertarik makanya saya lari ke Apa sini. yang membuat Bapak tertarik dengan ilmu RDAY? Karena dari YouTube-nya itu banyak
apa namanya banyak yang terkabul. Iya, dari testimoni-testimoni itu banyak yang terkabul. Banyak yang utangnya lunas tanpa-tanpa. Betul. Bapak juga pengen utangnya lunas tanpa-tanpa. Betul. Waduh, mantap sekali ya. Tenang Pak ya. Memang terbukti banyak sekali tamu-tamu RDAY yang hajatnya terkabul, hutangnya lunas ya dengan caranya Allah ya. Kok bisa? Ya pokoknya kalau kita semua kita kerjain karena Allah, ibadah karena Allah, juga ilmu cinta. Pokoknya mulai dari jam kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari jam 00 sampai jam 00 lagi, niatkan semua karena Allah ya. Yakin Pak, pasti beres, pasti ada jalannya ya. Tapi masalahnya kita nggak bisa tahu nih caranya Allah ngelunasin seperti apa ya. Nggak pernah ada satu orang pun yang tahu bakal seperti apa hutang kita lunas ya. Wasilahnya macem-macem ya. Pokoknya yang penting Bapak yakin. Kalau Bapak tertarik, sebisa mungkin nih, kayak Bapak nih, Ibu juga kan warga baru nih istilahnya nih, sebisa mungkin perbanyak nyimak YouTube-nya RDAY ya. Tonton semua video live streaming Pak Haji, baik pencerahan atau video privat ya. Tonton aja dulu sebanyak mungkin, nanti Bapak Ibu jadi paham. Setelah paham barulah Bapak Ibu praktekin ilmunya, mulai dari rangkaian bangun jam 00 sampai jam 00 lagi. Rutinin, konsisten ya, jangan bolong. Apalagi yang punya hajat gede harus pakai jurus maksain kalau pengen cepet terkabul. Tapi punya hajat gede nggak pengen cepet terkabul, ya udah berarti nggak usah dipaksain, santai aja. Setidaknya tetap terkabul, tapi sekitar 2000 juta tahun lagi. Rata-rata Pak Bu, orang ke RDAY nih, istilah kalau kita main game namanya nge-cheat, cara curang ya, jalur belakang ibaratnya, karena kita menggunakan apa, medianya anak yatim, bahasanya itu kita berdoa minta sama Allah, wasilah aminnya anak yatim sama dengan itu ibarat dorongan doa kita biar lebih cepat nyampenya. Bukan kita nggak yakin kita berdoa nggak Allah ijabah, yakin pasti diijabah. Cuman memang sudah dicatat di sana bahwa terkabulnya nanti sekitar 2-3 tahun lagi. Tapi rata-rata di sini pada pengen cepet. Ya cara cepetnya berdoa bareng sama anak yatim. Dorongannya adalah sedekah. Tanpa sedekah bisa nggak? Bisa. Tapi sama aja yaitu tadi ya, sekitar 200 juta ribu tahun lagi. Karena gini Bapak Ibu, kenapa kita harus sedekah? Apakah Bapak Ibu tega melihat anak yatimnya teriak-teriak amin, amin, tanpa kita ada tukerannya lah, bahasanya kayak gitu ya. Jadi kalau Pak Haji bilang tuh namanya persembahan untuk Allah ya. Makanya semua aktivitas di RDAY itu sebenarnya tidak ada yang namanya bayar-bayar, tidak ada yang namanya mahar-mahar, melainkan sedekah. Itu pun sedekahnya untuk Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu ada hajat untuk suami atau anak atau siapapun lah gitu. Oh saya pengen hajatin istri saya deh, atau anak saya deh biar cepat lulus, anak saya deh biar cepat dapat kerjaan, mau saya hajatin deh, ibaratnya kayak gitu ya. Oke Bapak Ibu, sepertinya saya tidak akan berpanjang kali lebar kali tinggi ya. Kita akhiri live streamingnya malam hari ini. Nanti Bapak Ibu sebisa mungkin jangan ada yang pulang, tapi paksain untuk lanjut ikut sholat tahajud berjamaah bersama anak yatim ya. Dan ketika nanti ustadznya mimpin doa, Bapak Ibu silakan utarakan hajatnya, berdoa minta sama Allah, nanti anak yatim yang mengaminkan. Jadi nanti ustadz yang mimpin doanya, yang mandu ya, yang ngebawain lah ibaratnya, yang ngedoain, yang mimpin jalannya doa, nanti anak yatim yang mengaminkan. Tugas Bapak Ibu fokus ucap hajat dalam hati,
dan sebisa mungkin fokus dulu sama satu hajat yang menurut Bapak Ibu paling penting, paling urgent, yang pengen banget cepet terkabul. Contoh, ada Bapak pengen utang lunas, tadi Bapak pengen dapat lawan main, ya kan? Fokusin dulu aja, fokusin, jangan bercabang-cabang 2-3 hajat, jangan dulu. Sesuai arahan Pak Haji, fokus dulu sama satu hajat, ya. Dan sebisa mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada ingin sedekah, nanti silakan petugasnya atau ustadznya akan muncul, ya, akan nongol setelah sholat tahajud. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua, juga penonton YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snack Video, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.